Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Oke, pagi ini saya mau share sedikit recap aja ya teman-teman ya. Semoga ada manfaatnya. Kita langsung aja teman-teman. Yamaha MT25 2020. Ini Yamaha MT25 kedua yang saya pakai dan saya mau share apa aja sudah nempel di sini dan kenapa saya masang aksesoris tersebut ya, backgroundnya teman-teman. Oke, dari roda ini masih sama kayak yang dulu ya, karena ini memang transparan ya dari Yamaha MT25 saya yang lama. Saya pakai Michelin, yang depan itu Pilot Street 3, yang belakang Pilot Road 5. Nah, size-nya di sini nih. Nah, ini saya pilih Michelin karena ban yang sudah race ya dipakai di race, tapi harganya sedikit lebih ekonomis ya daripada paket-paket premium yang lain ya, semacam Betrex dan lain sebagainya. Saya pandang cukup ya buat riding saya sehari-hari. Ini saya pakai 110, belakang 160. Awalnya ini 120 nih awalnya nih. Cuman saya turunin jadi 110 buat isi to control ya istilahnya ya teman-teman ya. Dan benar adanya ketika saya turunin dari 120 ke 110, dia akan lebih mudah untuk dikontrol. Jadi stang itu akan semakin ringan. Next velg masih pakai Kemco, cuma bedanya ini sudah di pen aja. Depan naik seperempat, belakang naik setengah jadi 3, dan yang belakang jadi 4 setengah ya teman-teman ya. Ini saya pilih ini karena ini OEM, disarankan oleh Yamaha, dan masih bisa ditolerir ya untuk tenaga yang ada di Yamaha MT25. Jadi nggak kerasa berat, dan kualitinya ya sampai sekarang 3 tahun lebih, no bocel, no peyang, ini strong lah ya teman-teman ya. Dia kuat secara material, rekomendasi Yamaha dan PNP, plug and play. Oke, next kita bahas proteksi. Saya pakai frame slider karena ini modelnya dari awal saya juga sudah sebutin bahwa ini adalah naked sport bike. Kalau yang MT25 yang lama dulu modelnya touring. Saya cukup pakai yang frame slider aja, punya RNG. Ini barang goib, barang langka. Saya dapat 1,5 juta ya kalau nggak salah ya. Dan itu kemungkinan barang yang dibeli sama seorang konsumer dan nggak jadi dipakai, dan dia masih brand new. Nah, berkah ya. Beruntung saya dapat ini. Axle slider sama depan sama belakang saya berkali-kali ya ganti ya, pernah pakai Agna, dan saya pakai SF, dan terakhir saya pakai Evotech. Dan ini memang peruntukannya buat Yamaha MT25, Yamaha R25, makanya PNP. Dia Teflon sesuai dengan rekomendasi bahwa untuk dampering, material ini harus bisa meredam getaran, benturan maupun gesekan. Jadi ini sudah quite good ya teman-teman ya. Dan fiturnya yang bikin dia unik adalah Teflon di depan, dan di belakangnya ini ada support aluminium. Keren-keren. Next protection adalah ini ya. Jadi ini adalah lever guard, bukan hand guard. Kalau lever guard itu hanya ngelindungin lever, kalau hand guard dia full. Ini saya pakai Akerbis X-Road. Ini sering ditanyain juga sama teman-teman. Ini sebenarnya sudah pernah dipakai ya di tim-tim MotoGP, kalau nggak salah tim Suzuki dulu. Saya nggak tahu sekarang. Ini pindahan juga dari MT25 yang lama. Ini kalau kita lihat tentu nggak solid, cuman kuat ya teman-teman ya. Pernah dia terbentur oleh sesuatu. Kalau dulu saya pernah cerita spion ya, spion mobilnya hancur, tapi ininya masih utuh. Dan tangan saya enggak apa-apa, dan levernya pun juga utuh ya teman-teman ya. Nah, di knalpot juga sama. Ini saya pakai exhaust rider punya KTC. Awalnya saya pakai WR3, cuman kok kayak bendol gitu. Akhirnya saya pilih yang lebih simple, punya KTC. Harganya cukup murah ya, 140 ribuan. Kemudian untuk knalpotnya sendiri saya pakai pipe guard. Ini dulu saya pakai ProSpeed kalau nggak salah ya. Nah, saya kemarin lihat-lihat ada bentuk yang lebih mengikuti ya bentuk knalpot. Nah, ini saya beli, katanya sih karbon ya. Saya agak ragu juga secara material, tapi sepertinya ini real. Ini gunanya kalau misalnya kaki kita nggak sengaja nyenggol knalpot, nah ini buat pelindungnya. Tapi kalau udah titanium gini, panasnya nggak terlalu lama kok teman-teman ya, aman. Mudguard namanya juga mud ya, lumpur, pelindung lumpur ya, lumpur supaya dia nggak loncat ke arah rider.
Karena apa ya, karena saya pakai tile tadi, akhirnya lumpur itu bisa leluasa ya naik ke atas. Nah, dengan adanya mudguard ini dia bisa ditahan, jadi nggak naik ke arah rider. Punggung pun bersih. Tapi bener kok, jadi daripada saya pakai fender standarnya, ini akan lebih protektif. Karena bisa kita lihat ya, pada saat saya pakai fender standar, kondisi lumpur, hujan deras gitu, banyak lumpur di lampu belakang sini. Nah, dengan adanya mudguard ini lebih clean ya teman-teman ya. Ini karbon, nggak ada mereknya, dan ini awalnya tipis banget ya, cuma besi tipis mungkin 1 mili di double ya, jadinya 2 mili. Cuman karena dia 2, dia masih lenggak-lenggok, akhirnya kita custom bikin bracket sendiri. Dan di sini, nah ini kita tambahin lagi ya plat L, biar dia nggak naik turun. So far kuat sih, cuman ya sayang aja kita harus hati-hati karena ini materialnya nggak murah, suka kebentur-bentur. Jadi watch out ya teman-teman ya. Nah, ini baru saya pasang kemarin, ini juga tujuannya sebenarnya juga pelindung ya, sudut atau corner di sini yang sering kebentur, misalnya kena sesuatu yang berpapasan atau kita sedang naik ataupun jengkel sedang naik. Nah, ini ada body frame protector ya, ini karbon, ini tipis banget, mungkin sekitar 1 mili, dan kita masangnya ditempelin pakai double tape yang foam ya teman-teman ya. Nah, ini guard juga punya RGR buat melindungi radiator, finnya, kisi-kisinya, biar gak kebuntur material ataupun gak sengaja kena obeng ataupun tool lain. Ini plug and play, dan saya recommended ini. So far aman, nggak ada pengaruh di overheat, suhu aman, dan materialnya masih bertahan dengan bagus teman-teman ya. Catnya, foamnya bentuknya, ini recommended juga. Kemudian next guard adalah ini ya teman-teman ya, engine cover punya WR3. Ini kanan dan kiri, jadi di blok mesin kanan dan kiri, dan satu lagi di sini. Ini buat melindungin mesin ya. Kalau misalnya ya naudzubillah ya, tiba-tiba kita terjadi low side ataupun high side dan lain sebagainya, blok mesinnya aman. Cuma kalau teman-teman pikir lebih mahal cover blok mesin apa engine covernya ya. Tank pad ya, tank pad ini pakai tank grips, ini juga tank grips. Ini bentuknya memang gini, saya pasang di tengah, universal. Nah, kalau ini saya beli yang lembaran, saya gunting, saya bentuk sendiri seperti ini. Kuat, awet sampai sekarang, dan ini sangat membantu ya untuk controlling motor, karena kalau kita pengen bisa ngontrol nggak cuma pakai tangannya, kadang-kadang kita juga pakai paha untuk menstabilkan motor. Nah, paha yang nempel di sini akan semakin rekat ya, nggak licin teman-teman. Oke, next kita di kontrol stang. Saya suka nyimpen stang yang memang keren ya, karena someday saya akan butuh gitu. Nah, saat ini saya lagi nyoba punya Yamaha Bison yang dulu pada saat touring kemana ya, ke Kulupe masalah Sabak. Saya pikir getar nih. Nah, ini saya coba sampai sekarang juga aman, nggak ada getaran yang berarti, dan tangan masih nyaman ya, relax gitu teman-teman. Nah, selain ini saya masih nyimpen Rizoma replika yang fat bar, dia ada racernya. Saya juga masih nyimpen stang Kawasaki ER6, mungkin stang ER6 ya, yang sangat dan paling nyaman untuk perjalanan jauh. Ini juga part of control, kita mulai dari sebelah kiri dulu. Aku 124 mili, pindahan juga dari Yamaha MT25 saya yang lama. Ini investasi ya teman-teman ya. Saya coba yang manual, sudah saya ganti juga dengan hidrolik karena ada risiko kebocoran atau leak di blok mesin yang membahayakan cat. Tapi mudah-mudahan hanya saya saja yang ngalamin ya, karena teman-teman yang lain misalnya Om Adi, kemudian Pak Toma juga aman-aman aja sebenarnya. Kalau kita bilang yang paling enteng itu memang hidrolik, tapi kalau kita mau main aman dengan sedikit modal yang lebih gitu ya, pilihlah ini investasi, kita pakai sekali dan nggak akan diganti lagi. Nah, yang kanan nih master rem. Kalau yang Brembo RCS itu kan sudah banyak ya, sudah saya coba model yang lain lah. Biar sama kiri sama kanan saya juga pilih Akusato 16 kali 18 ya milimeter ya. Ini ya memang agak cungkring gitu ya, saya pikir akan lebih
mantep, wantek gitu kalau boso Jawa nih gitu. RCS, kemudian Nissin yang punya ZX, atau yang paket murahnya tapi nggak murahan ya, nih ya, KT Civic, itu juga saya rekomendasikan ya teman-teman. Tapi ini so far oke. Ini very customable, kita bisa putar-putar levernya buat ngatur jaraknya. Dan yang 16 kali 18 ini nggak ada switchnya, switch buat brake. Nah ini harus dipasang switch hidrolik di sini. Duet maut lah. Next is footstep ya, pakai WR3 lagi yang warna black. Dulu saya beli yang kotak ini custom nih. Ini dulunya warna silver, terus saya ganti merah. Saya hibahin tuh ke temen. Saya selalu Mas Redco. Ini saya ganti yang warna hitam biar serasi, biar nggak rame. Ini saya pilih dari beberapa yang saya coba. Saya pernah coba Bipro. Bipro tuh lebih naik, kaki kita akan lebih nekuk. Saya pikir nggak terlalu nyaman ya buat saya ya. Kemudian secara dudukan tabung ini nggak di sini gitu kalau Bipro. Kita harus bikin custom di sini. Kebentur soalnya teman-teman ya. Nah kalau WR3 ini mungkin adalah foam yang paling mendekati standarnya ya teman-teman ya. Sebenarnya ada RSV, kemudian ada Lightech, cuman barang yang bisa saya jangkau saat ini adalah ini ya teman-teman ya. Ini juga kontrol juga teman-teman. P3234 Brembo, ini 4 piston, pakai bracketnya WR3. So far secara pengereman juga nggak mengecewakan. Kampasnya atau brake padnya bisa kita ganti-ganti, mau pakai yang ori, mau pakai yang alternatif juga oke. Yang penting jangan sampai kehabisan aja. Selang rem Hell yang braided steel. Nah ini teman-teman, kadang-kadang suka bingung ya, apa yang harus diganti dulu, master, selang, atau kaliper nih. Kalau saya boleh saranin ya, yang pertama kali adalah selangnya dulu ya, braided steelnya dulu kita ganti. Kemudian kita bisa ganti master rem, dan yang terakhir kita bisa ganti kaliper. Dan untuk yang di belakang saya pakai yang selang Brembo juga. Nah, ini 2 piston, dia posisinya di bawah, bracketnya juga pakai WR3. Ini yang kemarin ada isu ya, nggak kuat di sini, patah ya. Ini belum terjadi, mudah-mudahan enggak ya teman-teman ya. Selang juga sudah braided steel, pakai Hell, walaupun master brake belakangnya masih standar. Tapi setidaknya secara performance pengereman dia akan meningkat ya teman-teman ya. Dan ini masih ada PR yang kemarin saya sempat bikin shortnya, jadi brake padnya itu nggak habis rata. Jadi seakan-akan si bracket WR3 ini kurang masuk ya, kurang naik ke dalam. Nah, mudah-mudahan bisa diperhatikan, bisa lebih presisi lagi nanti. Holder masih standar yang kiri, yang kanan udah ganti yang MT-07. Nah alasannya kenapa saya pakai ini, saya pengen switch yang sudah ada hazardnya. Pakai Sabri sih bisa ya, cuman nggak ada switch hazardnya. Akhirnya saya mutusin untuk pakai ini. Nah kalau kita lihat di sini, ini ada switch tambahan Duromoto. Nih teman-teman, saya pengen sharing tipnya nih, gimana supaya pasang spion Rizoma Elise KW tapi bisa nyaman nih switchnya. Jadi ini saya kasih kayak plat ini ya. Jadi plat ini dihimpit oleh si spion, kemudian kita lubangin dan buat naruh si switchnya Duromoto. Akhirnya enak sih ya. Klakson, sen, nah, mantap. Hand grip pakai A10, sudah berkali-kali juga saya sebut, this is my favorite. Ini yang kedua, teksturnya masih aman. Soalnya ini gampang habis ya, jadi jangan serampangan juga ya pakai ini. Kalau nggak perlu jangan digesek-gesek ya teman-teman ya, kita pakai seperlunya aja untuk genggaman, untuk kenyamanan kita. Rizoma Elise, ini adalah Rizoma Elise kedua saya. Yang pertama sebenarnya saya sudah pakai juga, cuman karena catnya pudar. Nah ini saya beli lagi. Untungnya harganya masih di kisaran-kisaran itu ya, yang super cop itu mungkin sekitar 450 sampai 500 ribuan. Nyaman ya teman-teman ya, dia modifikasi aksesoris, resi juga ya, balap gitu. Dan ini penampangnya ini nggak akan mengecewakan teman-teman. Ini penting ya teman-teman ya, jangan sampai spion itu cuma jadi gimmick, tapi difungsikan ya dengan sebenarnya.
Oke, masih ada hubungannya dengan kontrol ya. Kalau kita pakai switch send di sini atau indicator light atau signal send Rizoma Legeda S, ini satunya mungkin sekitar 1 lebih ya, tapi nggak tahu ya, saya beruntung lagi, alhamdulillah saya dapat 4 dengan satu piece-nya itu harganya 250.000, jadinya saya langsung beli 4. Teman-teman, kita coba nyalanya, mungkin ya terang kok. Oke. Ya. Dan sebenarnya yang depan ini dulu pernah sih saya review. Ini ada 2 lampu, putih sama kuning. Putih itu bisa kita gunakan atau aktifkan sebagai lampu kota, dan kuning tetap sebagai indikator. Cuman saya matiin lah, biar satu fungsi aja yang nyala. Kemudian klakson, mana ya? Oh, ini dia. PIA auto style di sini 1, dan di sana 1. Ini klakson yang cukup populer ya sekarang. Di pasaran banyak banget. Cuma hati-hati ya, jangan sampai beli produk yang fake ya, ataupun palsu. Tadi ada dulu motor nih, kita coba nyalain ya. Kuning. Oke. Nah, ini saya pasang lampu kabut. Sebenarnya saya cari lampu kabutnya sih yang warna kuning. Kalau ketemu asap, kondisi gelap, hujan lebat ataupun kabut tebal, ini baru saya nyalain. Kalau kondisi normal jangan ya. Kasihan yang di depan. Cuman sebenarnya sudah saya setting ya, supaya penyinarannya itu tidak melebihi lampu utama, karena itu syarat dan sudah ada aturan ya teman-teman. Kalau mau pasang kayak gini, jangan sampai penyinarannya itu melebihi lampu standarnya. Kenapa saya pilih ini, nggak beli yang jadi aja satu paket, karena eksperimen, kemudian saya pengen nyari paket yang lebih ekonomis. Saya pasang 2 lampu ini, kemudian switch. Kalau switchnya saya ganti yang standar, mungkin akan lebih hemat ya. Saya punya relay 5 kaki dan 4 kaki, habis sekitar ya sama kapal kabel lah ya, sekitar 400 ribuan. 15 watt 2 piece teman-teman. Oke, untuk navigasi saya punya GAP P30. Awalnya saya pakai GAP plus 6 kalau nggak salah. Saya pengen nyoba yang ini nih, dan saya sangat senang, so far sangat puas ya. Daripada yang plus 6 kemarin, ini ada kanalnya nih teman-teman, dan dia tebel. Kemudian ini saya kasih karet buat tambahan pengaman aja, yang artinya so far si handphone ini bisa masuk nih, dan masuk ke kanal ini, kita kencengin dikit aman deh, nggak akan lari-lari. Kalau yang 6 plus itu kemarin cuman kanan kiri, dan dia kecil gitu ya sama bawahnya, jadi kolomnya itu kurang dalam. Kalau ini dalam, ini aman, recommended teman-teman, dan lebih murah daripada GAP plus 6. Voltmeter saya pakai Goso, meskipun termasuk yang paling mahal, tapi dia awet teman-teman. Ini investasi juga. Kalau teman-teman nanya voltmeter apa yang direkomendasikan, mungkin ini salah satu top produk yang akan saya rekomendasikan. Ini tambahan dikit, ini saya pakai polarization yang terbalik ya, supaya speedonya warnanya sebaliknya gitu, angkanya putih tapi backgroundnya hitam. Ini juga ada di video saya ya, caranya gimana, dan modelnya cuma 15.000 teman-teman. Dan ini kalau kita kelihatan lambat-lambat dikit, ini udah pakai screen guard speedonya. Knalpot saya masih sayang sama Akrapovic Strip-on series, adem, tenang, ramah lingkungan, nggak bikin berantem. Karena dia suaranya nambah gitu ya, ngebas sedikit, cuman nggak berisik ya kalau kita pakai di lingkungan yang seperti ini, kos-kosan. I love it. Ke bawah sini agak jongkok dikit. Shockbreaker saya pakai yang model advance, ini punya RPM G plus dual by RPM ya. Sudah ada reviewnya juga di channel saya. Ini kemarin nggak PNP, jadi di sana pas baut yang masuk ke swing arm dia terlalu lebar, jadi saya harus kurangi sedikit supaya bisa masuk.
Kalau baut ke atas ke bawah pas. Kemudian bracket sebenarnya juga bukan ini ya, sudah ada bracketnya, cuman ini saya bikin custom pakai plat ya, biar lebih ke belakang ya teman-teman ya. Yang penting nggak nyentuh aja ke ban ini ketika bannya naik turun. So far saya pakai oke, dan settingannya banyak banget ini. Compression low sama high, kemudian kita punya preload di atas sana, dan ada ribbon ya di bawah sana. Warnanya oranye. Kalau yang model-model sekarang baru masuk di Indonesia itu warnanya udah kuning ya teman-teman ya. Dan ini krem pucet gitu. Bagi yang nggak suka ribet mungkin pilih yang knob ya, Öhlins punya ataupun Trexty. Nah, sekalian saya pakai Girante yang ada juga di video. Triple S 520, jadi dia o-ring. Kemudian gear belakang pakai ukuran yang sama dengan standar, pakai WR3 ukuran 43. Nah, kalau yang depan sih masih standar, nggak saya apa-apain. Nah, itu buat aksen juga, ditutup cover gear depan warna merah, punya Shark. And then ini buritan juga sudah saya convert ya. Ini punya MT25 yang generasi pertama ya. Harusnya tidak ada bezel di sini atau assist grip. Nah, ini saya beli satu set, body cover belakang, kemudian assist gripnya. Jadi sudah ada pegangannya sekarang. Kemudian visor, ini juga barang impor. Ini kalau kita ngelihat video di Yamaha yang paket sportnya ya, ini harusnya dibikin nih. Cuman nggak tahu nih di Indonesia nggak ada. Nah, untungnya saya dapat nih di AliExpress. Plug and play ya. Jadi dia visornya seperti ini, dan kita dapat bracketnya ya di sini. Barangkali itu aja, yang lain cuma kosmetik aja sih teman-teman ya, kecuali ini sih tail tadi saya pakai yang ukuran pendek. Ini CNC made, bahannya aluminium biasa nih, mungkin imporan dari Cina. Yang lain bahan-bahan karbon ya, seperti undercoil, kemudian ducktail di sini. Kemudian saya pakai air duct juga di situ karbon. What else ya? Oh ya, spakbor depan karbon. Kemudian tutup oli pakai Lightech yang warna merah. Dan apa lagi ya? Oh ya, tabung saya pakai Rizoma notch flat ya warnanya, karena saya pengen nyari yang glossy itu agak susah. Cuman ini kerennya ini catnya recover dari goresan-goresan ringan. Kemudian tabung belakang pakai Brembo yang kecil dan ada covernya di sini. Ini juga aksen-aksen doang, pakai full cap bawaan karena saya harus masang dudukan tank locknya Givi di sini. Awalnya saya pakai yang aluminium yang saya impor juga dari AliExpress, cuma pudar ya, cepat pudar ya warnanya. Kalau nggak salah dulu warnanya hitam sama merah, mana lebih awetan ini. Aku satu daripada dia. Ya ada harga, ada keawetan warna. Oke, barangkali itu aja teman-teman, sedikit banyak sharing recap hari ini karena saya udah mulai kebingungan sharing konten. Enggak bercanda. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.